sajian hati? Bunda. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Silakan angkat tangan. Banyak tuh. Yang kerudung pink dulu sepertinya tidak asing ya. Silakan Kak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Suara, mungkin ada yang sudah kenal ya. Penyanyi dangdut, bagi yang belum ngeh gitu. Karir saya menyanyi dangdut dari kecil, kurang lebih di SMP, di 15 tahun usianya. Dan saya juga kebetulan tulang punggung keluarga. Jadi memang sudah terbiasa dari kecil itu, saya selalu berusaha untuk selalu walaupun capek lelah, berusaha untuk selalu kuat gitu, harus kuat. Sampai akhirnya alhamdulillah saya menikah, terus juga saya punya anak 2, putri 24 tahun dan laki-laki 19 tahun. Terus juga kemudian kebetulan pas anak aku dari kecil itu kerja gitu Ustadz. Jadi saya berpikir sampai perkembangan anak aja itu banyak yang terlewat gitu. Suatu hari saya berpikir mudah-mudahan suatu hari kalau saya punya usaha yang sudah mapan, pengen menjadi ibu rumah tangga fokus gitu. Alhamdulillah kebetulan juga di saat anak saya yang kedua kecil, suami saya ini Acecep manajer saya gitu. Kita kerja bareng. Suatu hari saya berniat untuk saya mau berhijab. Saya mau kalau memang kita sudah mapan, aku mau fokus jadi ibu rumah tangga. Karena banyak sekali seperti hutang-hutang saya di saat anak-anak masih kecil gitu kan. Saya mau banyak di rumah semaksimalnya sebisanya. Benar-benar merasakan bagaimana susah payah menjadi ibu yang seutuhnya gitu. Perjuangannya dan lain-lain sampai akhirnya yaudah insya Allah sampai akhirnya kita menjual rumah kami lagi. Dan di situ berdasarkan perhitungan nih kurang lebih nih insya Allah bisa nih mama gitu. Kita beli tanah masih karena harga yang agak murah tapi masih girik gitu kan. Terus setengahnya lagi kita sisihkan untuk usaha. Kebetulan suami arsitek, kita usaha di properti. Sampai akhirnya kita sempat ngontrak dulu gitu ya. Ternyata keadaan ceritanya sangat berbeda, mulailah COVID. Di situ yang kami persiapan pecah surat dan lain-lain segala macam, terus tabungan kami habis ke persiapan properti tersebut. Di situ keadaan ekonomi kami mulai turun di titik rendah gitu. Dimana kita untuk biaya hari-hari karena sudah kita menjual segala macam dan penjualan di properti tidak seperti harapan. Disitulah mulai kita menjual aset. Tanah yang tadinya kita sudah beli mau dibangun semua terjual. Bahkan orang tua mengorbankan kayak mengagunkan rumahnya untuk meminjam ke bank. Di tahun 2022 suami aku akhirnya kerja driver taksi online. Sampai sekarang pun masih, karena memang sampai sekarang kita masih merangkak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kita saling support, nggak apa-apa. Bismillah, semoga yang penting halal. Di saat aku titik terendah yang aku selalu ya Allah, aku curhat sama Allah sampai pernah maaf nih Ustadz. Kan suami itu istilahnya driver taksi online itu masih kerja sama, masih bermitra dengan perusahaan tersebut. Jadi istilahnya bersih 100.000 untuk bawa buat makan di rumah, alhamdulillah. Ada kadang kayak, ya Allah kok begini gitu, ya Allah aku dari kecil udah capek kerja gitu. Ya kayak kadang-kadang kayak kenapa harus aku, sementara kan ya ada yang lain. Aku kakak laki-laki, adik laki-laki, aku perempuan. Dan ternyata saat menikah juga memang rezeki dari Allah memang melalui aku. Kadang kayak, ya Allah kenapa aku, ada suami kadang gitu kan. Tapi ya aku tetap
di situ aku sadar lagi bahwa setiap orang rezeki beda-beda. Ya memang ini ujian aku dan suamiku. Dari kecil, dari remaja saya sudah bekerja dan jadi tulang punggung. Tapi kenapa di satu fase hidup semua yang sudah saya bangun seperti runtuh. Nah, dalam Islam bagaimana memaknai lelah yang panjang tapi hasilnya masih belum seperti harapan. Yang kedua adalah bagaimana hukum berhutang demi kebutuhan hidup dalam Islam seperti apa hukumnya. Dan yang terakhir, Ustadz, saya takut bercerita awalnya ya karena khawatir dianggap mencari simpati, takut menyusahkan orang lain seperti itu. Nah, dalam Islam bagaimana membedakan curhat yang ikhlas dengan mengeluh yang dilarang? Bunda. Beliau bertanya 3 hal. Yang pertama tentang lelah dalam hidup. Percayalah ada lelah yang dicintai Allah. Salah satunya lelahnya seseorang yang sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarga, lelah yang dicintai Allah. Seorang ibu ngurus anak, kemudian lelah mengurusnya, maka dicintai Allah. Bahkan jauh sebelum itu, ketika seorang istri mengandung, kemudian melahirkan, bahkan kemudian juga dia harus bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya atau membantu kebutuhan keluarganya, maka lelah di situ adalah lelah yang dicintai Allah. Kalau lelahnya sudah lillah, pasti Allah siapkan pahala yang terbaik. Maka nanti urusan rezeki itu urusan Allah. Kita mah cuman ikhtiar. Maka ada istilah ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu pemberian. Sedangkan doa yang merubah segalanya. Mohon maaf, rezeki tidak hanya ditentukan oleh ikhtiar kita semata. Tapi rezeki itu Allah yang kasih. Setuju? Maka bedakan antara rezeki dengan harta, itu beda. Rezeki dengan materi itu beda. Tidak semua rezeki bentuknya harus materi. Tolong jawab, sehat itu rezeki atau bukan? Punya hati yang tenang rezeki atau bukan? Materi itu hanya bonus. Tapi rezeki lebih dari itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ar-rizku ya'ni kullun ma yuntafa'u bihi mimma abahahullah. Rezeki itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang bisa kita manfaatkan. Itu rezeki. Maka urusan rezeki jangan pernah lelah. Karena selama hidup, selama itulah Allah berikan catatan rezeki untuk kita. Kata Nabi, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun kecuali selama dia hidup di muka bumi Allah jamin rezekinya. Maka selama lelahmu lillah, maka selama itu pasti ada kebaikan. Yang kedua, terkait dengan hutang. Boleh nggak kita berhutang untuk kebutuhan? Boleh atau tidak? Kata siapa? Kenapa jawab sendiri ini teh? Jawabannya, berhutang itu boleh, tapi tidak boleh terlalu mudah untuk berhutang. Kalau AA selalu rumusnya ada 3. 1 penting, 2 mendesak, dan yang ketiga cepat. Penting sesuatunya,
mendesak sesuatunya, cepat selesaikannya. Karena di antara orang yang dirahmati Allah salah satunya orang yang punya hutang dan dia ingin segera menyelesaikan kewajiban hutangnya. Dan yang terakhir beliau bertanya terkait dengan curhat yang diperbolehkan. Ada 3. 1, boleh kita bercerita tentang isi hati kita. Yang pertama tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Makanya kalau curhat, kalau nanya sama yang benar. 2, curhat untuk bisa mendapatkan jalan keluar, solusi. Bukan untuk mendapatkan simpati, tapi untuk mendapatkan solusi. Dan yang ketiga, kadang kita bercerita untuk mendapatkan keadilan. Setelah semua perasaan susah diungkapkan dan kita butuh keadilan, maka kadang kita butuh untuk menceritakan apa yang menjadi isi hati kita. Salam dari kita semua untuk suami dan keluarga. Semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan yang sedang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Saat di bawah lebih kayak gitu ada ego bahwa kenapa harus aku gitu. Aku kan cuma ya perempuan, dari kecil aku tulang punggung. Kadang kayak aku juga butuh dibantu, butuh disupport. Tapi kadang-kadang ya kalau nggak aku siapa lagi, karena memang sudah takdirnya sepertinya memang Allah kasih kepercayaan buat aku. Memang rezekinya melalui aku untuk membantu keluarga dari aku masih kecil. Yang dulu mungkin kan aku namanya penyanyi dangdut ya. Dulu aku goyang-goyang yang AA sebenarnya kayak nggak setuju gitu. Tapi AA menguatkan hati, bersabar. Dan AA sabar sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, maksudnya secara pribadi ya aku lebih baik dalam penampilan. AA juga selalu dampingin aku. Kita saling mendoakan kebaikan bersama. Semoga kita bukan hanya di dunia, semoga kasih sayang kita sampai dengan akhirat nanti, sampai dengan surga Allah. Amin.